Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan musibah corona yang tengah melanda kita di situasi new normal ini, maka pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020-2021 di SMK Negeri 2 Pekanbaru dilakukan secara online atau daring. Maka oleh karena itu, siswa-siswi peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 agar dapat mengikutinya dengan baik dan hikmat, kami, pengurus MPK dan OSIS SMK Negeri 2 Pekanbaru, mengucapkan selamat datang kepada peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. SMK 2 bisa! Acara pertama yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini di SMK 2 Pekanbaru adalah merupakan hari pertama kita adakan PPLKS terhadap siswa-siswi yang dinyatakan lulus tahun ajaran 2020-2021. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang berbahagia siswa-siswi yang dinyatakan lulus pada tahun ini. Selamat bergabung siswa-siswi SMK Negeri 2 Pekanbaru. Kalian adalah orang yang beruntung pada saat ini, karena dari 2.000 lebih peserta yang mencalonkan sebagai mendaftar di sekolah ini di SMK 2 Pekanbaru, kalian yang beruntung 820 siswa. Mudah-mudahan ini ke depan akan menjadikan awal pembelajaran bagi kalian semua. Mudah-mudahan siswa yang diterima pada tahun ini benar-benar siswa yang bercita-cita untuk belajar di SMK 2 Pekanbaru dan menjadi orang yang terampil di masa depan nanti. Oleh sebab itu, kami minta kepada kita semua, terutama sekali pada peserta didik dan orang tua, marilah kita bergabung di SMK Negeri 2 Pekanbaru, karena SMK 2 Pekanbaru adalah merupakan tempat belajar anak-anak kita semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Panitia PPDB pada tahun ini sudah bersusah payah untuk melakukan kegiatan penerimaan siswa-siswi pada tahun ini. Merupakan di awal kegiatan pandemi ini adalah merupakan penerimaan siswa melalui online. Mudah-mudahan ini adalah yang terbaik untuk kita semua. Punya kompetensi kalau tidak punya karakter juga tidak berarti, tetapi akan berarti kalian punya kompetensi dan punya karakter. Oleh sebab itu, kepada peserta didik ke depan, berkuatlah kalian membaca, karena membaca itu adalah membuka peluang buat kalian untuk berkompetensi. Dan juga bijaklah di dalam penggunaan teknologi, karena teknologi pada saat ini seperti kita lihat bersama, salah menggunakan teknologi hancur masa depan. Tapi pergunakanlah teknologi untuk kebaikan masa depan kalian. Oleh sebab itu, kepada peserta didik yang Bapak banggakan, hari ini adalah merupakan hari memperkenalkan sekolah ini. Dan hari-hari ke depan, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah akan berbicara dengan kalian secara daring juga, menyampaikan tentang pola belajar, lingkungan sekolah, dan apa yang harus kalian lakukan untuk kebaikan-kebaikan kalian semua. Oleh sebab itu, Bapak minta kepada kita semua, pertama sekali bagi orang tua siswa, masyarakat, Bapak Ibu guru, siswa yang menyatakan lulus di sekolah ini untuk belajar. Marilah kita bertekad bagaimana
pendidikan itu adalah yang utama, maka oleh sebab itu kami tuntut kepada kita semua, marilah kita belajar, marilah kita membaca untuk meningkatkan kompetensi para peserta didik kita semua. Peserta didik yang Bapak banggakan, sekolah kita termasuk sekolah yang besar di Provinsi Riau ini. Oleh sebab itu persaingan di sana sini itu sangat terlihat. Di antaranya itu adalah persaingan untuk maju, persaingan untuk berkarakter, berkompetisi untuk kebaikan-kebaikan di masa depan. Jangan ada pengaruh-pengaruh dalam hal yang negatif seperti lingkungan dan IT Bapak katakan tadi, tetapi ikutilah apa yang merupakan prosedur belajar di SMK 2 Pekanbaru, dan ikutilah apa-apa yang terbaik yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, ikutilah apa yang disampaikan oleh orang tua kalian masing-masing di rumah. Ini adalah merupakan pedoman langkah kalian untuk ke depan untuk lebih baik. Bersainglah kalian di dalam hal kegiatan positif di sekolah ini ke depan. Bersainglah kalian sesama kalian, bersaing dalam kita belajar dengan sebaik-baiknya. Bapak yakin sekolah SMK di 2 Pekanbaru akan menyalurkan kalian. Apakah kalian bekerja untuk di dunia usaha? Apakah kalian diundang untuk ke sekolah? Apakah kalian itu nanti belajar melalui di rumah? Mungkin melalui daring dengan Bapak Ibu guru? Di sana juga informasi. Di situ ada jadwal. Oleh sebab itu, selalu melihat informasi di sekolah kita ini melalui web yang sudah ditetapkan di sekolah ini. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk kegiatan PNS di SMK di 2 Pekanbaru dengan resmi kita buka. Dengan demikian, ucapan terima kasih kepada kita semua. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sama sekali bagi peserta didik sekalian, bagi Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan SMK 2 Pekanbaru terdepan di Provinsi Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Kepada Bapak dan Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa baru SMK Negeri 2 Pekanbaru tahun pelajaran 2020-2021. Selamat datang di SMK Negeri 2, selamat bergabung dengan SMK Negeri 2. Pada sesi ini, saya selaku wakil kurikulum, kenalkan saya Roni Usantin, akan memberikan sedikit informasi kepada anak-anak kami, siswa baru. SMA dengan SMK itu jauh berbeda. SMK dengan SMP juga itu jauh berbeda. Dalam pembelajaran kita di SMK, itu mata pelajaran yang akan kita ampu memang ada yang sama dengan waktu di SMP dan ada yang berbeda dengan waktu di SMP. SMK punya ciri khas pembelajaran praktek yang cukup banyak. Oleh karenanya kami pahamkan kepada anak-anak kami untuk dapat nanti melihat ya beban pembelajaran, beban pelajaran. Kalau biasanya di SMP kita itu pembelajaran kita hanya paling lama 2 sampai 4 jam pada satu mata pelajaran. Tetapi di SMK nanti anak-anak kami akan ketemu dengan satu mata pelajaran itu ada yang 6 jam, ada yang 8 jam, ada yang 10 jam. Itulah karakteristik yang paling khas dari SMK. Baik anak-anak kami, untuk pembelajaran kita pada semester ini kita akan lakukan secara daring. Maka anak-anak kami harapkan siap, baik itu dengan medianya, baik itu dengan waktunya, pada waktu yang sudah kami tetapkan nanti. Jadwal akan kita kirim melalui wali kelas, nanti akan ditetapkan siapa wali kelasnya. Oke, untuk pembelajaran di kita di SMK, anak-anak kami punya kewajiban selain melakukan pembelajaran mungkin tatap muka, tugas nanti ada yang namanya tugas praktek. Di
Diharapkan anak-anak kami tidak ada yang lalai di dalam pelaksanaan pembelajaran. Jika nanti di dalam waktu pembelajaran yang 8 jam, 2 jam itu diisi dengan teori, maka 6 jam diisi dengan praktek. Nanti ada yang namanya kerja proyek atau ada yang namanya hasil karya yang harus diserahkan. Untuk itu kami berharap kepada anak-anak kami jangan sampai lalai. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai kita yang kita harapkan, kamu harus mulai dari semester 1. Nilai yang kita harapkan dari kamu adalah nantinya adalah peningkatan dari semester 1 sampai terakhir. Dimana di dalam pembelajaran kita nanti sampai kepada semester 6, apabila itu kamu bisa mencapai nilai yang baik, maka kesempatan kamu untuk memasuki perguruan tinggi itu akan lebih besar melalui sistem SNMPTN. Untuk dapat masuk pada SNMPTN, nilai dari semester 1 sampai kepada semester 6 itu harus ada peningkatan. Jadi tidak ada yang fluktuatif, artinya turun naik tidak ada. Jadi kamu harus start dari semester 1 jika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi tanpa mengikuti tes tertulis. Jadi nanti kalau nilai rapormu bagus, semester 1, 2, 3, dan kamu bisa masuk dalam kategori SNMPTN itu, kuota yang tersedia, maka kamu bisa berkompetisi melalui pilihan yang pas untuk misal masuk ke perguruan tinggi. Jadi kita mulai bismillah, kita dari semester yang sekarang, kita mendapatkan hasilnya. Kemudian kepada anak-anak kami, jika nantinya kamu mengalami kesulitan, baik itu kesulitan pembelajaran, ya, dalam arti materi, kamu bisa hubungi Bapak Ibu guru kamu. Untuk semester ini kita lakukan secara daring. Silakan hubungi Bapak Ibu guru kamu melalui wali kelas atau kamu langsung kalau memang nanti sudah punya link dengan guru, silakan. Jika nanti terjadi lagi permasalahan yang lain yang kamu butuh bimbingan, kamu bisa menghubungi Bapak Ibu guru BK, ya, dalam kesulitan belajar. Jadi harapan saya ke depan anak-anak kami bisa belajar dengan baik di SMK. Kemudian kembali lagi ke karakteristik pembelajaran di SMK. Di SMK itu ada yang namanya praktek kerja lapangan PKL. Itu biasanya dilakukan pada kelas 11 atau semester 3 dan 4. Untuk bisa PKL, kamu harus memantapkan materimu pada semester 1, 2. Untuk PKL nanti akan dijelaskan oleh bagian humas, yaitu Pak Beni. Maka nanti di sana kamu akan PKL atau magang istilahnya, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Maka ini salah satu perbedaan pembelajaran kita SMP, SMA dengan SMK. Jadi ini kita harapkan kamu nanti banyak bertanya dengan Bapak Ibu kelas. Jika tidak mendapatkan informasi atau membutuhkan informasi yang lebih, nanti bisa mungkin menghubungi saya langsung kalau memang nanti kita sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Terakhir saya tutup untuk semester depan, untuk semester ini, artinya ini kita belajar di rumah melalui jaringan yang dalam istilah sekarang adalah daring. Ini harap diikuti. Kamu harus lengkap mengikutinya karena penilaian kita berdasarkan sifatnya yang otentik. Jadi tidak ada nanti yang tidak ikut kemudian baru protes terhadap nilai. Itu harapan kami, anak-anak kami selamat bergabung di SMK 2 Pekanbaru, ya. Mudah-mudahan di sini jika ada permasalahan, ada yang perlu didiskusikan, langsung diskusikan dengan wali kelas. Demikian saja sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita kepada Allah SWT atas izin Allah kita masih dapat berkumpul pada hari ini. Selalu salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama Bapak Wawan Suryawan SPD, Bapak di SMK Negeri 2 ini sebagai wakil kesiswaan dan juga sebagai guru olahraga di SMK Negeri 2. Kepada anak-anak Bapak disampaikan bahwa selama nanti mengikuti proses pembelajaran di SMK Negeri 2 Pekanbaru, tentu ada pedoman-pedoman dan tata tertib yang akan kita jalani selama Anda semua belajar di SMK Negeri 2 Pekanbaru. Secara garis besar, yang pertama Pak ingin tekankan bahwasanya
bahwa pedoman tata tertib ini dibuat adalah untuk bagaimana nanti melakukan pembinaan kepada ananda-ananda semua, yang supaya nanti bagaimana selama 3 tahun berada di SMK Negeri 2, anda semua dapat belajar dengan baik, tidak melakukan hal-hal yang di luar yang diatur oleh sekolah, yang tujuannya adalah untuk bagaimana Anda bisa sukses selama belajar di SMK Negeri 2 Pekanbaru. Secara garis besar, yang pertama yang saya sampaikan adalah bahwasanya di SMK Negeri 2 Pekanbaru kita bersekolah 5 hari, dari hari Senin sampai hari Jumat, dimulai dari jam 07.00 WIB dan berakhir pada jam 16.00 WIB di sore hari. Untuk setiap paginya disampaikan bahwasanya bel berbunyi itu jam 06:55 atau jam 7:05. Ananda masih diberi kesempatan, mungkin mana tahu ada yang berhalangan di jalan, sampai 10 menit ke depannya. Jadi jam 7:10 pagar sekolah sudah ditutup. Dan ketika Ananda terlambat datang, yang pertama nanti akan ada petugas piket yang akan memberikan pembinaan. Untuk 1 kali terlambat itu pembinanya oleh petugas piket dan wali kelas. Setelah 2 kali itu sama orang tua disuruh datang ke sekolah untuk menyelesaikannya. Dan yang ketiga kali nanti juga akan dilakukan pembinaan oleh kesiswaan. Mungkin secara garis besarnya Ananda semua sudah membaca pedoman tata tertib sekolah ketika Ananda sudah mendaftarkan diri dan dianggap lulus di SMK Negeri 2 Pekanbaru. Ada 3 kategori pokok dalam pedoman tata tertib sekolah kita. Yang pertama yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Ya. Mungkin Bapak tekankan di sini untuk pelanggaran berat saja. Kalau pelanggaran ringan dan sedang itu tetap kita diproses di sekolah, ya. Tetapi mungkin yang menjadi perihal penekanan kita adalah tentang pelanggaran berat ini, karena bagi siswa yang melakukan pelanggaran berat, ketika melakukan 1 kali, Anda semua akan diberi teguran dengan langsung kartu merah. Artinya itu sebagai peringatan terakhir, ya. Dan ketika nanti mengulanginya sekali lagi, mungkin Ananda tidak lagi memiliki kesempatan untuk belajar di SMK Negeri 2 Pekanbaru. Jadi kepada anak bapak disampaikan bahwasanya mari sama-sama kita semua ikuti aturan yang ada di sekolah, ya. Aturan yang diberikan juga oleh guru-guru di kelas dan juga oleh wali kelas. Yang tujuan dari aturan ini adalah bagaimana nanti Ananda bisa berhasil selama 3 tahun mengikuti atau bersekolah di SMK Negeri 2 Pekanbaru. Mungkin itu saja dari Bapak. Untuk lebih dalamnya, Ananda bisa membaca pedoman tata tertib yang telah Ananda miliki. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan, ya. 1, penekanan Bapak, ikuti aturan sekolah, ya. Ikuti aturan disampaikan oleh Bapak Ibu guru dan juga oleh wali kelas. Yang tujuannya 1 juga itu untuk kesuksesan Ananda ke depannya. Itu saja dari Bapak, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Febri. Saya di sekolah ini ditugaskan jadi wakil sarana dan prasarana di SMK 2 Pekanbaru. Selamat datang kami ucapkan untuk para siswa yang baru bergabung ke SMK 2 Pekanbaru. Di SMK 2 Pekanbaru kita mempunyai 8 program keahlian dan dengan dibagi dari 17 paket keahlian, di mana setiap program keahlian itu mempunyai bermacam-macam kelas. Ada yang 1 angkatannya 2, 3, sehingga total semua kelas yang kita punya untuk kelas 10, 11, dan 12 itu kita punya 72 ruang kelas untuk belajar, dan kita punya lebih dari 17 ruang untuk praktek, karena setiap paket keahlian rata-rata mempunyai 1 atau 2 ruang praktek. Dan untuk kami berharap
siswa-siswa baru dan juga anak-anak kami yang sudah bergabung di SMK 2 bisa menjaga sarana dan prasarana yang sudah kita siapkan untuk praktek Ananda, biar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan kondusif. Selain ruang praktek, kita juga punya sarana olahraga seperti lapangan basket, lapangan takraw, kemudian tenis meja, kemudian juga kita punya pentas seni. Terusnya kita juga punya labor komputer khusus untuk KKPI atau simulasi digital sekarang namanya. Kemudian kita juga punya taman PLH yang sudah diakui dalam Adiwiyata Nasional. Terus kita juga punya sarana prasarana seperti masjid untuk kegiatan kerohanian. Kemudian kita juga punya toilet untuk guru dan siswa. Kita juga selain itu untuk prasarana umum yang bisa dipublikasikan, kita punya aula dan hall SMK 2. Saya rasa itu cukup perkenalan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Beni Gustinal. Bapak sebagai Wakahumas SMK Negeri 2 Pekanbaru yang nanti membidangi semua yang terkait dengan urusan-urusan eksternal sekolah. Jadi nanti bidang kerja dari humas tersebut itu adalah mengenai PKL atau magang, kemudian mengenai rekrut tenaga kerja, kemudian mengenai penelusuran tamatan untuk calon-calon alumni nanti yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, anak-anak kami sekalian nanti akan sering berurusan dengan humas itu setelah berada di kelas 11 dan kelas 12. Kelas 11 akan berurusan dengan humas untuk masalah magang. Nah, kemudian kelas 12 akan berurusan dengan humas bagi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dan bagi yang ingin mencari pekerjaan atau ingin mendapatkan pekerjaan yang nanti difasilitasi oleh humas. Untuk magang itu dilaksanakan di kelas 11 dengan waktu pelaksanaan ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan tergantung dari jurusan masing-masing. Kebanyakan kita melaksanakan 3 bulan kecuali jurusan otomotif yang 6 bulan. Nah, pelaksanaan itu dikoordinir oleh masing-masing jurusan. Nah, kita dari humas hanya memfasilitasi tentang administrasi serta jurnal dan sertifikatnya. Nah, dia nanti setelah di kelas 11 itu kalian akan sering berurusan dengan humas masalah magang. Kemudian di kelas 12 itu akan sering berurusan dengan humas itu kalau ingin melanjutkan ke perguruan tinggi baik dengan PBUD atau bidik misi. Nah, kemudian bagi yang ingin bekerja juga itu akan berurusan dengan humas karena nanti kita akan melaksanakan beberapa pelatihan sampai menyalurkan alumni untuk diterima bekerja di perusahaan. Kemudian di samping itu yang terkait dengan kerjaan dengan siswa. Kemudian kita juga melakukan pekerjaan itu menghandle tamu-tamu yang datang ke SMK 2. Kemudian urusan-urusan eksternal affair dari SMK Negeri 2 Pekanbaru baik dengan instansi pemerintah, LSM, masyarakat dan orang tua wali siswa. Nah, jadi secara umum Humas SMK Negeri 2 Pekanbaru adalah pintunya
pintu penghubung dari SMK Negeri 2 Pekanbaru dengan masyarakat di luar, baik itu dengan masyarakat atau instansi pemerintah atau dunia usaha dan dunia industri. Jadi SMK Humas adalah titik sentral untuk menghubung ke luar. Jadi nanti kami tunggu anak-anak kami semuanya, mudah-mudahan lancar. Nanti di kelas 11 kita akan sering bertemu untuk masalah PKL dan magang. Kemudian di kelas 12 bagi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dan atau akan mengisi slot yang tersedia di dunia kerja. Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ananda semuanya. Selamat datang di SMK Negeri 2 Pekanbaru bagi siswa-siswi yang dinyatakan lulus dan sudah mendaftar ulang, serta selamat bergabung di SMK Negeri 2 Pekanbaru. Saya Lukman SEMkom, adalah salah satu wakil kepala sekolah di bidang manajemen mutu. Prosedur PPK, yang pertama PPK atau prosedur pokok, kemudian yang kedua PPD atau prosedur pendukung, dan yang ketiga adalah PPN, prosedur peningkatan, di mana prosedur itu telah diterapkan di SMK Negeri 2 Pekanbaru itu sejak tahun 2006 dan itu sudah terstandarisasi oleh ISO 2008. Kemudian kegiatan-kegiatan lain juga di SMK Negeri 2 Pekanbaru ini merupakan tanggung jawab bersama dan tidak terlepas dari pengawasan manajemen mutu, termasuk juga peningkatan dari bidang informasi yang bersifat digital, web sekolah, dan informasi-informasi pembelajaran. Terkait dalam kondisi sekarang pada Ananda, siswa-siswi yang baru masuk SMK Pekanbaru ini, kita dihadapkan oleh masalah internasional, yaitu tentang kesehatan, masalah kesehatan, bencana kesehatan seperti COVID-19, bahwa kita dituntut untuk melakukan pembelajaran lewat daring. Pembelajaran lewat daring ini itu tentunya menggunakan beberapa platform yang dikuasai oleh Ananda semuanya, dan nanti teknis pembelajaran ini itu menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh. Dan jadi kepada Ananda, pembelajaran itu tidak hanya dilakukan melalui tatap muka, bisa saja melalui menggunakan aplikasi dan seterusnya. Demikian kepada Ananda, selamat bergabung dan selamat sukses dan selamat meraih cita-cita di SMK Negeri 2 Pekanbaru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nami Setiawati, di SMK Negeri 2 bertugas sebagai pengelola lingkungan hidup. Saat ini tugas tambahan yang saya emban adalah wakil kepala sekolah bidang PLH. Sekilas tentang SMK Negeri 2, bahwa sekolah SMK Negeri 2 itu semenjak tahun 2010 sudah mencanangkan sekolah budidaya lingkungan yang ditandai dengan diperolehnya penghargaan dari tingkat kota, kabupaten, dan nasional, kemudian kota, provinsi, nasional pada tahun 2015. Sekolah SMK Negeri 2 sejak tahun 2015 sudah memperoleh penghargaan adiwiata tingkat nasional yang akan ditingkatkan ke mandiri. Kemudian berbagai habit atau kebiasaan yang dilakukan oleh siswa di SMK Negeri 2 semuanya berorientasi kepada kelestarian lingkungan, di mana siswa sudah terbiasa dengan kondisi lingkungan yang nyaman, bersih, dan sehat. Kemudian kebiasaan yang paling menonjol mungkin adalah kebiasaan siswa yang selalu memelihara tanaman-tanaman yang ada, kemudian memelihara kebersihan. Ini yang jelas-jelas dibiasakan setiap hari. Bahkan siswa setiap kali pulang sekolah, password pulangnya adalah 1 siswa 2 sampah. Jadi
siswa boleh meninggalkan sekolah apabila sudah membersihkan lingkungannya, meninggalkan sekolah dalam kondisi bersih, dan membawa sampah minimal 2 yang ditunggu oleh petugas di pintu gerbang sekolah. Kemudian selain itu, banyak aksi-aksi yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah terkait dengan kelestarian lingkungan, diantaranya mengikuti program-program lingkungan hidup seperti program menanam bersama, program membagikan tanaman ke warga sekolah dan warga tempatan, serta aksi-aksi yang lain yang semuanya bertujuan untuk melestarikan lingkungan hidup. Selain itu, di pembelajaran juga dititipkan indikator-indikator ataupun norma-norma tentang kelestarian lingkungan. Jadi siswa yang datang ataupun siswa yang memang sudah berada di sini harus betul-betul mengikuti pola yang ada atau pola yang menerapkan sekolah berbudaya lingkungan. Oleh karena itu diharapkan anak-anak ibu, siswa baru, ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMK Negeri 2 di kampus tercinta kita ini, sekolah yang berbudaya lingkungan. Silahkan dikenali, dipahami, dan apa yang ada di sekolah harus dipelihara. Ikuti arahan, ikuti aturan, ikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah supaya kamu lebih nyaman demi kenyamanan bersama sesuai dengan tujuan Adiwiyata itu sendiri, yaitu menciptakan rumah belajar yang sehat, bersih, dan rindang. Ibu rasa cukup perkenalan Ibu dalam bidang lingkungan hidup. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Selamat datang sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.